Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadli wal wafa. Amma ba'd. Suatu ketika ada seorang santri datang kepada gurunya dan bertanya, "Wahai guruku, manakah yang lebih baik dari dua keadaan orang ini? Yang pertama, ada seorang yang alim, rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi dia punya sifat yang tidak baik, orangnya sombong, merasa menang sendiri, merasa dirinya selalu benar dan orang selain dia itu salah. Terus yang kedua, ada orang yang tidak pernah mau ibadah, juga tidak tahu ilmu agama, tapi orangnya baik, santun, ramah pada orang lain, suka menolong orang lain. Manakah yang baik di antara keduanya ini, wahai ya guru?" Sang guru terdiam sesaat, kemudian berkata, "Wahai muridku, kedua-dua orang ini adalah orang baik." "Kok bisa?" "Iya, yang pertama orang yang rajin ibadah tadi. Mudah-mudahan nanti dengan rajinnya beribadah kepada Allah, itu bisa merubah karakter dirinya, yang jadi sombong, jadi seorang yang peramah, ya. Jadi dari orang yang selalu merasa benar sendiri, menjadi orang yang bisa toleran kepada orang lain. Sehingga ibadah yang dia lakukan secara terus-menerus itu bisa merubah karakter dirinya, bisa ikut menjadi orang yang baik. Sedangkan orang yang kedua, dengan kebaikan hatinya tadi, dengan ramahnya dia kepada orang lain, bisa menjadikan dirinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tergerak hatinya dan dirinya untuk menuntut ilmu agama, dan bisa menjadi seorang hamba yang soleh. Bukan hanya dirinya yang bisa taat kepada Allah dalam keadaan beribadah yang baik, tapi juga dia bermanfaat bagi orang yang lain. Lalu si murid tadi tidak puas, dia bertanya lagi kepada gurunya, "Kalau begitu yang tidak baik itu yang mana, wahai guru?" Apa kata gurunya? "Mungkin yang tidak baik itu kita. Karena kita hanya suka menilai-nilai orang lain. Kita hanya bisa menilai si ini, si itu bagaimana, yang ini bagaimana, ya. Kita hanya suka menilai orang dari perbuatannya tanpa melihat diri kita sendiri. Ingat wahai anakku," kata sang guru, "di hari kemudian nanti kita tidak ditanya tentang si fulan berapa banyak pahala yang dia lakukan. Kita tidak ditanyakan tentang si fulan berapa banyak dosa yang dia lakukan, tapi kita akan ditanya tentang diri kita sendiri." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali dia ditanyakan empat perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, umurnya kemana dia habiskan. Wa an abadanihi fima ablahu, badannya atau jasadnya kemana dia gunakan badan dan jasadnya. Wa an ilmihi madza amila bihi, ilmunya diamalkan kemana ilmu yang dia miliki. Dan yang keempat adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dari mana dia dapat, wa ila aina anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Semuanya ditanyakan tentang kita sendiri, bukan ditanyakan kepada orang lain kepada kita. Tapi semua yang Allah berikan kepada kita itu yang akan ditanyakan Allah di hari mahsyar kelak. Maka stop kita menilai orang lain. Kita bukan juri, karena kita bukan menentukan nasib orang lain, tapi kita nanti yang akan dijuri dan ditentukan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari Ramadan kali ini kita jadikan Ramadan untuk terus introspeksi diri, menilai diri sendiri. Mana kebaikan yang telah saya lakukan, saya usahakan pertahankan. Mana keburukan yang masih terus saya lakukan, maka saya berusaha untuk meninggalkan keburukan-keburukan itu dan menggantinya menjadi kebaikan-kebaikan. Sehingga begitu lepas dari Ramadan tahun ini, kita sudah siap dengan amalan kebaikan yang kita bawa sampai Ramadan yang akan datang. Sehingga antara Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang mukaffiratun ma bainahuma, Ramadan yang menjadi penghapus antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.